Saudara-saudara, rekan-rekan imam, rekan-rekan alumni Seminari Pius XII, saudara-saudari seiman dalam Kristus Yesus. Sabda Yesus, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak didengarnya. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Siapa yang lihat? Murid-murid Yesus, ke-70 murid yang diutus Yesus untuk pergi dan membawa berita persiapan ke kampung-kampung dan ke kota-kota di Palestina mendahului Yesus. Siapa yang melihat? Semua orang yang matanya dibuka oleh rahmat Yesus. Siapa yang melihat? Saudara-saudara yang mendapat kurnia iman berkat pewartaan yang sudah sampai di tanah Manggarai ini. Siapa yang melihat? Rekan-rekan imam. Siapa yang melihat? Mikael dan Amandus yang merayakan perak dalam imamatnya. Siapa yang melihat? Saya. Siapa saya itu? Saya imam, seperti saudara-saudari, manusia yang dibentuk dari tanah liat dan ditiupi oleh Roh Allah, dan dia hidup. Bejana dari tanah liat. Dari bejana ke bejana ada beda lagi. Orang-orang diciptakan dengan bakatnya masing-masing. Ada orang yang dengan mudah saja dapat berdiri di tengah-tengah orang lain dan berkata, saya urus ini dan itu. Ada orang yang bekerja di balik layar. Ada orang yang dengan diam-diam dapat melaksanakan sesuatu tapi tidak mengatakan apa-apa. Siapakah saya yang kini iman? Kalau saya berkata saya, maksud saya rekan saya juga, baik yang berpesta perak, baik yang berpesta emas, maupun rekan-rekan imam yang lainnya. Siapa saya? Saya seperti Musa yang dengan tidak tahu menahu lebih dahulu Allah menampakkan dirinya untuknya dan memerintahkan dia untuk pergi kepada Firaun dan meminta pada Firaun untuk melepaskan orang-orang keturunan Israel supaya mereka kembali ke tanah air mereka. Siapa saya? Saya seperti Yeremia yang tiba-tiba saja mendapat penugasan dari Allah untuk atas nama Allah pergi dan membawa harta apa yang Allah katakan pada dia. Yeremia yang dalam ketidaksanggupannya menyadari bahwa dia tidak pantas untuk itu dan tidak tahu memberi alasan dan mengemukakan gagap sebagai alasannya
untuk menolak undangan Tuhan supaya dia membawa harta Tuhan atas nama Tuhan. Siapa saya? Saya seperti Yesaya yang ketika ditugaskan Tuhan untuk membawa harta Tuhan kepada umat Israel, mengatakan dalam kesadaran bahwa dia tidak pantas, Tuhan, saya ini orang bermulut bibir, orang berbibir kotor, dan bangsa yang berbibir kotor pula. Mana mungkin saya dapat membawa harta Allah yang maha kudus, membawa kata-kata Allah kepada orang-orang lain. Saya berjalan tanah liat, saya yang seperti Musa, saya yang seperti Yeremia, saya yang seperti Yesaya tadi dapat melihat sesuatu. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kau lihat, apa yang saya lihat. Saya bencana yang dibikin punya arti oleh Allah. Saya bencana yang dipakai Allah. Saya orang gugup dan gagah yang diberi kurnia oleh Allah, diberi kata-kata ke dalam mulutku untuk disampaikan kepada orang lain. Apa yang saya lihat? Saya melihat saya dihargai Allah dengan diberi rahmat iman dan diangkat menjadi anak-anaknya bersama putra tunggalnya. Siapa saya melihat apa? Saya melihat rahmat Allah yang memilih saya dari sekian banyak manusia untuk dijadikan rekan kerjanya dalam menyampaikan rencananya supaya menyelamatkan semua orang dan bekerja bersama Kristus. Apa yang saya lihat? Saya melihat penyertaan Allah waktu saya melaksanakan tugas imamatku. Saya melihat Allah berkarya waktu saya mewartakan kasih Allah dalam khotbah, dalam pengajaran-pengajaran, dalam pembinaan-pembinaan agama, dalam perayaan-perayaan sakramen. Saya melihat Allah beserta saya pada waktu saya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan iman di tengah-tengah gereja bersama umat yang saya hadapi. Saya melihat Allah bekerja bersama saya pada waktu kami bersama umat mencari jalan penyelesaian akan masalah-masalah yang kami hadapi. Saya melihat apa yang mungkin orang lain tidak dapat melihat. Saya melihat Allah berkarya di dalam diri saya sepanjang kehidupan saya sebagai imam. Dan kini, di hari-hari ini, setelah saya dan rekan-rekan saya membuat perhentian-perhentian kecil dalam hidup dan karya imamat,
untuk melihat apa yang saya sudah buat dan bagaimana Allah berkarya di dalam diri saya. Pada kesempatan ini disuruh berlibur untuk berhenti lama dengan coba melihat sebanyak-banyaknya apa yang saya lihat selama 25 tahun saya hidup dan berkarya sebagai imam. Dan ketika melihat ke belakang, melihat semuanya itu, saya hanya dapat mengagumi apa yang Tuhan buat lewat saya. Tuhan telah meletakkan kata-katanya di dalam mulutku, seperti dijanjikannya kepada Yesaya dan Yeremia. Ketika saya menghadapi umat yang saya bimbing, umat yang kepadanya saya beri pembinaan dan pengajaran, saya melihat Tuhan memberikan kepada saya rekan kerja yang sanggup melakukan rupa-rupa hal untuk membuat gereja hidup dan bertumbuh dalam iman. Sementara mereka yakin yang mereka laksanakan itu saya yang buat. Sama seperti kata-kata yang diucapkan oleh Allah kepada Musa tentang Harun. Dia akan berbicara atas nama dirimu bagi orang lain, dan dia akan memandang engkau seperti Allah. Dengan perantaraan saya, orang-orang dijadikan anak-anak Allah berkat pewartaan dan sakramen permandian. Dengan perantaraan saya, orang-orang didamaikan dengan Allah berkat sakramen pertobatan. Dengan perantaraan saya, orang-orang diberi kekuatan dalam ziarah hidup dengan bekal santapan surgawi dalam perayaan Ekaristi. Dengan perantaraan saya, orang-orang berani berlangkah maju dalam kehidupan keluarga karena saya mengundang kehadiran Allah untuk ikut serta dalam cinta di antara suami dan istri. Dengan perantaraan saya, orang-orang dikuatkan dalam penderitaan sakit, malah disembuhkan. Orang-orang diberi ketenangan batin pada saat mereka menghadapi ajalnya. Ternyata bejana tanah liat ini dipercayai dan dilindungi oleh Allah. Melihat itu semuanya, senada dengan guru utama kita semua, kami hanya dapat berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang cerdik dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Bagaimanapun saya memandang diri saya kecil, bagaimanapun orang lain memandang diri saya kecil, namun saya yakin Allah memakai saya dan Allah menyertai saya dalam hidup dan karyaku sebagai imam. Dan hanya orang-orang yang mengalaminya sendiri yang dapat mengatakan itu, dan dengan keyakinan teguh. Karena pengalaman-pengalaman hidup, saya boleh berkata lagi bersama guru utama itu, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya ini Kau sembunyikan bagi orang yang cerdik dan pandai,
tetapi Engkau nyatakan kepada saya orang yang kecil. Dan bersama murid-murid yang pulang dari desa-desa dan kota-kota itu, saya boleh berkata dengan penuh kebanggaan kepada Yesus, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Namun, saudara-saudari seiman, tak dapat disangkal bahwa dalam perjalanan panjang dari hidup dan karya imamat, ada hari-hari kelam juga. Ada hari-harinya di mana kami bisa berkata kepada Yesus, mengapa yang ini tidak dapat kami sembuhkan? Dan dengan telinga merah kami harus mendengar Yesus berkata, yang ini hanya dapat disembuhkan dengan doa banyak dan puasa. Dengan telinga merah saya katakan, karena kami juga merasa kami tetap manusia yang dari hari ke hari harus tetap berusaha supaya cocok untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan pada kami. Ada waktunya kami dapat berkata seperti Nabi Yeremia, Tuhan, Engkau sudah memperdaya aku dengan kata-kata mulut dan mulut manis, dan saya tergoda. Dan ketika aku terpojok, Engkau tidak membantuku. Di manakah penyertaan-Mu? Yeremia memprotes pada saat dia mengalami kekalutan dalam pekerjaannya sebagai pembawa kata-kata Allah bagi orang lain. Namun, meskipun ada seperti yang dialami oleh Yeremia tadi dan dialami oleh murid-murid Yesus yang lainnya, namun di dalam hati, jauh di dalam, masih bisa terdengar kata-kata Yesus, berbahagialah mata yang melihat apa yang kau lihat. Berusahalah untuk membuka matamu bahwa aku selalu sertamu. Saudara-saudari seiman, marilah kita pada kesempatan kita merayakan Pancabindu, kelahiran Seminari Pius XII di tengah-tengah kita di dalam keuskupan Ruteng ini. Dan pada saat kita bergembira ria melihat seminari ini bertumbuh dan menghasilkan banyak buah, baik yang imam maupun yang awam, yang bukan imam, dan mereka semuanya dalam rahmat Allah setelah mengenyam pendidikan di sini dapat berkarya di tengah-tengah umat Allah dan masyarakat manusia pada umumnya, disertai oleh rahmat dan penyertaan Allah, maka pantaslah kita pada saat ini menyampaikan syukur setinggi-tingginya kepada Allah yang memberikan kepada kita rahmat, bahwa Dia memberi di tengah-tengah kita sebagai ibu pengasuh yang mengantar anak-anak Manggarai supaya dapat dimanfaatkan oleh Allah sebagai pekerja-pekerjanya untuk perkembangan kerajaan Allahnya di Manggarai, di Indonesia, malah di seluruh dunia ini.
Mari dalam nada syukur kita mempersembahkan Ekaristi Kudus ini bersama Yesus, Guru Agung kita, untuk menyampaikan segala sesuatu yang pantas kita sampaikan kepada Bapa di surga. Namun sebelum semuanya itu, saudara-saudari, sebagai pernyataan bahwa kita semua telah mendapat kurnia mata terbuka untuk melihat Allah yang datang ke tengah-tengah kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, mari kita bersama-sama mengucapkan iman yang mengikat kita satu dalam gereja.